Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, mau cari siapa ya? Bu, perkenalkan saya Yasmin. Ini teman-teman saya. Ada perlu apa ya? Ya, kami kesini mau menanyakan ke Ibu tentang kejadian yang menimpa Ibu 3 bulan yang lalu. Permisi, Iya, Mbak. saya mau ambil hasil tes DNA. Atas nama siapa ya, Mbak? Dania Aurelia Dermawan. Sebentar, Mbak. Saya cek dulu ya. Ditunggu dulu ya, Mbak. Mbak Dania Aurelia Dermawan. Ini Mbak hasil tes DNA-nya. Silahkan. Makasih. Sama. Result tes DNA antara sampel dan suspek memiliki kecocokan sebesar 25%. Ternyata aku sama Nathan mempunyai kecocokan 25%. Apa mungkin karena kita saudara tiri? Ibu kita sama, Bu Sandra. Tapi ayah kita berbeda. Silakan diminum dulu tehnya. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Bu, tapi bolehkah Ibu ceritain semua kronologinya 3 bulan yang lalu seperti apa? Pas saya ditabrak sama perempuan yang pakai mobil mewah itu. Iya, benar Bu. Kalau kami boleh tahu, boleh nggak Ibu kasih tahu detail ceritanya seperti apa? Iya, 3 bulan yang lalu memang saya kena musibah. Saya ditabrak sama seorang perempuan. Sepertinya perempuan itu anak orang kaya. Tapi dia sudah tanggung jawab kok. Mbak itu udah bayarin semua biaya rumah sakit selama saya dirawat. Bahkan dia juga ngasih uang saya untuk biaya sehari-hari. Berarti orang yang nabrak ibu kamu itu bukan Alisa dong, Yas? Iya benar juga. Kira-kira ada nggak kejadian lain di TKP waktu itu Bu, yang Ibu lihat? Saya lupa ingat, Mas. Tapi setahu saya, habis itu persis di jembatan dekat tempat saya ditabrak. Katanya ada ibu-ibu jatuh. Dan langsung meninggal di tempat. Sebentar Bu. Pak, ini orangnya. Iya, ini orangnya. Waktu saya naik motor, saya melihat ada ibu-ibu lari ketakutan. Pas saya mau ngejar ibu itu, taunya saya ditabrak sama Mbak Alisa. Terus, Bu? Saya nggak tahu lagi, Mas. Keesokan harinya, saya baru tahu kalau ibu yang lari ketakutan itu, yang meninggal di jembatan dekat situ. Katanya jatuh. Apalagi yang Ibu lihat? Maaf, Mbak. Kalau saya boleh tahu,
Mbak ada hubungan apa ya dengan ibu yang meninggal di jembatan itu? Saya anaknya. Ya Allah, Mbak. Turut berduka cita ya, Mbak. Iya Bu, terima kasih banyak. Tapi boleh saya tanya Bu, tapi kira-kira Ibu lihat nggak orang yang ngejar ibu saya? Maaf Mbak, saya nggak ingat jelas karena waktunya sangat singkat. Tapi kalau nggak salah lihat sih, yang ngejar ibu itu laki-laki. Ternyata Yasmin itu bukan anaknya Rati dan Yoga. Aku udah bilang kemarin, nggak mungkin lah kalau Yasmin itu anaknya Yoga dan Rati. Ya, ini artinya hanya kebetulan saja kalau dia itu menjadi ART-nya Yasmin, itu saja. Tapi tetap aja aku curiga sama Yasmin. Gimana ya caranya ya? Pokoknya aku harus membuat Yasmin nggak betah di perusahaan Cakra Dinata. Dan dengan sendirinya dia harus mengundurkan diri. Tapi gimana caranya ya? Ya pecat aja dia langsung, selesaikan masalahnya. Gak bisa main langsung pecat begitu, bahaya. Rangga itu udah ngancem aku. Aku males diancam-ancam sama dia. Kamu kenapa sih? Takut dengan anak kamu sendiri? Bukannya takut. Tapi kali ini Rangga gak main-main. Kalau sampai aku nyenggol Yasmin, dia akan membongkar semua kejahatan aku. Kamu tahu? Cuma karena Rangga terlalu suka dan cinta sama Yasmin. Susah banget mengendalikan Rangga. Susah sekarang Rangga dibilanginnya. Sekarang kamu tinggal nggak usah pedulikan saja Yasmin. Gimana? Selesaikan masalahnya? Ya nggak bisa begitu aja dong, aku selalu tenang. Nggak bisa. Karena Yasmin sudah tahu banyak tentang Cakra Dinata. Yasmin harus disingkirkan. Harus dengan sendirinya dia mengundurkan diri dari perusahaan Cakra Dinata. Oke, kita cari caranya. Aku semakin hari semakin gak suka ngeliat yang namanya Yasmin itu. Kesel banget. Duh, rasanya pengen buru-buru supaya diangkat kaki dari perusahaan Cakra Dinata Group ini. Aku ngerti kok. Tapi harus tahan emosi. Jangan sampai Rangga dan Romeo curiga. Iya. Aku ada tugas buat kamu. Apalagi? Aku harus ngapain? Aku langsung lakukan sekarang juga. Terserah dia orang mau ngomong apa, aku nggak peduli. Tujuanku cuma satu, aku harus bisa bertahan di Cakra Dinata. Aku masih harus mengungkap misteri di kematian ibu aku. Aku juga harus tahu semua keanehan yang ada di sini. Aku juga harus menyelidiki Bu Ajeng, yang dimana semakin hari dia semakin aneh. Yasmin? Sibuk nggak? Ya lumayan sih Bu, ini saya lagi kerjain semuanya. Sore saya akan selesain. Tinggalkan, ya. Karena ada tugas yang lebih penting. Tugas apa ya? Ini ada file penting, filenya klien. Kurirnya udah di bawah di lobi, kamu harus cepat kasih. Oh gitu? Jangan sampai terlambat, ini bahaya nih sama klien-klien kita, ya. Oke Bu. Buruan ya. Iya Bu.
Ini berapa lama lagi diperbaikinya? Sekitar 30-45 menit lagi, Mbak. Emang Mbaknya lagi buru-buru ya? Iya. Ini kerusakannya lumayan parah, Mbak. Makanya agak lama. Oke, tugas kamu udah selesai. Kamu bisa pergi dari sini. Baik, Pak. Ingat, jangan cerita ke siapapun soal ini. Ngerti? Siapa? Ada, sana. Ya, permisi, Pak. Bagus, sudah beres ya. Sudah. Sekarang Yasmin lewat tangga darurat menuju lantai bawah. Gak ngebayangin, pasti Yasmin buru-buru tuh. Turunnya pasti dia bakalan kecapean banget kan, soalnya banyak dari lantai 7 loh. Kita turun ke bawah sekarang. Lewat lift. Ya Allah, aku capek banget ini.